Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dimurahkan rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, di akhir pekan ini saya akan membawakan kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Sudiro. Dan mungkin buat teman-teman yang baru gabung, nih kisah Sudiro kisah apa sih? Jadi kisah Sudiro di Lembah Sugorogeni ini adalah sebuah kisah seorang ayah yang mencari keberadaan anaknya. Karena anaknya ini hilang dan disinyalir ada di alam gaib yang bernama Lembah Sugorogeni. Dan pencarian ini dilakukan Sudiro bersama dengan sahabat-sahabat yang juga berasal dari makhluk gaib ya teman-teman ya, yang berasal dari alam gaib. Dan ini sudah cukup panjang sekali nih kisahnya, dan semakin seru semakin kesini teman-teman. Dan pastinya udah gak sabaran lagi kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan, kita langsung aja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Lembah Sugorogeni. Makhluk gaib, pemilik ajian Pancer Sukmo. Kisah Sudiro. Kabut di Lembah Sugorogeni terus berputar, terseret ke dalam pusaran energi dari pertarungan Setayeksa dan Nagawisa. Getaran dahsyat terdengar setiap kali Trisula emas Setayeksa beradu dengan sayap raksasa Nagawisa, membuat pagar pelindung Sudiro dan kawan-kawan ikut bergetar. Namun di dalam lingkaran itu, Sudiro dan sahabat-sahabatnya merasakan sesuatu yang berbeda, kekuatan baru yang begitu besar, yang baru saja diwariskan dari pecahan Mustika Darpana Sekti. Sudiro menggenggam tangannya, merasakan aliran energi yang berdenyut hingga ke nadinya. Setiap gerakan kecil terasa memiliki bobot gaib, seakan ia mampu menembus kabut hanya dengan tatapan. Ki Condrowongso berdiri di sampingnya, tubuhnya dipenuhi cahaya samar yang terus berdenyut. Dia mengangguk pelan, matanya memandang aura emas hitam yang menyelubungi mereka. Luar biasa, gumam Bolorejo lirih. Tangannya mengepal, urat-urat di lengannya berkilat. Tubuhnya seolah dilapisi kekuatan baja yang mengangkat sebuah batu hitam besar yang sebelumnya mustahil digerakkan, lalu meletakkannya kembali tanpa kesulitan. Gatra Pawira menatap ke arah kabut dengan pandangan baru. Cahaya di matanya berkilat, membuat bayangan makhluk-makhluk gaib di kejauhan tampak jelas. Aku bisa melihat jauh ke dalam kabut. Tak ada lagi yang bisa bersembunyi dariku, ujarnya penuh kagum. Wanageni berlutut, menempelkan telapak tangannya ke tanah. Ia merasakan setiap getaran di bawah bumi, bahkan jalur energi yang tersembunyi di dalam lembah. Kekuatan ini bukan hanya milik kita, tapi seolah menjadi bagian dari Sugorogeni sendiri, katanya lirih. Wanarupa hanya tersenyum. Meski tubuhnya tampak ringkih, energi di sekelilingnya bergetar halus. Dia tahu kekuatan baru ini adalah jawaban atas perjalanan panjang mereka. Namun di tengah kekaguman itu, suara dentuman menggelegar kembali terdengar. Setayeksa melesat dengan trisula emasnya, sementara Nagawisa menebaskan sayap besarnya, menciptakan pusaran energi yang memecah udara. Pertarungan mereka membuat langit di atas lembah berguncang dan tanah di sekitar celah tebing retak berkeping-keping. Kita tidak bisa terus bertahan di sini lebih lama lagi. Pertarungan dua makhluk itu terlalu besar. Jika kita terjebak di tengah, kita akan musnah sebelum waktunya, ujar Ki Condrowongso yang menyadari bahaya di sekitar mereka.
Benar sekali, Condro. Sebaiknya kita segera pergi dari tempat ini. Dan untuk saat ini, rasanya kita dapat dengan mudah melesat tanpa harus menghindari benturan energi Satayeksa dan naga hijau itu. Sambung Bolorejo dengan mantap. Sudiro mengangguk. Dalam dirinya, tujuan utama kembali menyeruak, mencari Widanu, anaknya yang dipercaya menjadi penjaga salah satu gerbang lembah. Energi baru ini adalah anugerah, namun juga amanah. Ia tidak boleh membuang waktu di tengah pertempuran raksasa yang bukan milik mereka. Mereka pun memutuskan meninggalkan tempat itu dengan kecepatan yang ditopang kekuatan baru. Mereka pun melesat, menerobos kabut yang berputar liar. Setiap langkah adalah pertarungan melawan pusaran energi yang membabi buta. Bolorejo menghunus kekuatan fisiknya. Tubuhnya memancarkan aura kayu yang sangat kuat. Dia menahan jatuhnya batu-batu raksasa yang terlepas dari tebing, memecahkannya dengan kepalan tangan serta sulur-sulur kayu yang keluar dari tubuhnya dan berlapis cahaya. Setiap hantaman energi menggema, membuka jalan di tengah reruntuhan. Gatra Prawira berlari paling depan, matanya berkilat menembus kabut. Dia menunjuk jalur-jalur sempit di antara pusaran energi, memandu yang lain agar tidak terjebak ke dalam jurang atau retakan tanah berapi. Pandangannya menembus gelap seperti cahaya yang menuntun di tengah malam. Wana Geni berlutut sejenak, menempelkan tangannya ke tanah. Ia mengatur keseimbangan energi yang bergetar dari dalam bumi, membuat pijakan mereka lebih kuat meski tanah retak terus melebar. Jejak langkah mereka menyala tipis, tanda bahwa aura lembah kini sedikit tunduk pada kekuatan barunya. Wana rupa yang masih lemah menyalurkan sisa energinya ke udara. Dari telapak tangannya memancar kilau hitam kebiruan, membentuk perisai tipis yang melindungi mereka dari semburan api hijau naga wisa yang menyambar dari kejauhan. Sudiro di tengah semua itu merasakan tubuhnya lebih ringan. Setiap tarikan nafas penuh dengan daya yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Tangannya terangkat dan dari genggamannya memancar kilatan cahaya merah keemasan yang membelah kabut pekat di depan mereka. Jalan yang semula tertutup pusaran energi terbuka, memberi ruang untuk melesat lebih jauh. Namun meski kekuatan itu baru membantu, tekanan dari pertempuran Satayeksa dan naga wisa tetap luar biasa. Satu hentakan Trisula emas saja mampu merobohkan dinding batu di belakang mereka, sementara kepakan sayap naga wisa menghempaskan angin yang membuat tubuh mereka hampir terangkat dari tanah. Mereka harus terus berlari, saling melindungi dan saling menopang. Energi baru itu tidak hanya menjadi kekuatan, tapi juga ujian, karena tanpa kendali tubuh mereka bisa hancur oleh kekuatannya sendiri. Di tengah dentuman dan pusaran api hijau bercampur kabut pekat, akhirnya mereka berhasil menembus jalur sempit di tebing sebelah timur. Nafas mereka terengah, tubuh bergetar oleh beban energi yang terus mendesak keluar dari dalam. Tapi untuk sementara, mereka berhasil menjauh dari gelanggang maut tempat dua kekuatan raksasa itu bertarung. Setelah berlari menembus kabut yang kian menipis, Sudiro dan yang lainnya akhirnya menemukan celah batu yang cukup luas, terlindung oleh akar-akar raksasa yang melintang di atas kepala. Di sana, udara terasa lebih tenang, meskipun getaran pertempuran Satayeksa dan naga wisa masih membelah langit lembah. Mereka segera berhenti sejenak untuk memulihkan tenaga dan merencanakan kembali pencarian Widanu. Akhirnya kita dapat menjauh juga dari pertempuran gila itu, ujar Ki Condrowongso sambil memandang ke arah tempat gemuruh pertarungan Satayeksa dan naga wisa.
Benar sekali Ki, balas Sudiro sambil memandangi satu persatu sahabatnya. Tapi, apakah energi yang kita dapatkan dari batu mustika Darpana Sekti itu tidak menimbulkan sesuatu yang buruk pada diri kita? Imbu Sudiro penuh tanya. Aku juga berpikir seperti itu Diro, karena aku merasa jika kekuatan yang ada di dalam diriku sangat sulit dikendalikan, sahut Wanageni yang tubuhnya masih diselimuti api merah. Semua yang berada di sana hanya terdiam memikirkan apa yang dikatakan oleh Sudiro dan Wanageni. Namun di tengah keheningan itu, Wanarupa menjelaskan tentang batu mustika yang hancur dan kekuatan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Kekuatan dari batu mustika itu memang sengaja diberikan kepada kita agar kita dapat mengurung Staisa di tempat yang lebih kuat dari mustika itu sendiri dan juga lepas Gorogeni, ujar Wanarupa yang membuat Sudiro dan yang lainnya terkejut. Dari mana kau mengetahui itu Rupa? Tanya Bolarejo dengan wajah yang terlihat lebih garang dari sebelumnya. Dewi Murti mengatakannya sebelum mustika itu hancur Ki. Apakah dia datang ke tempat kita berada tadi Rupa? Tanya Ki Condrowongso. Bukan sosok yang datang Ki, hanya energinya yang menyampaikan pesan itu. Karena sejatinya sosok Dewi Murti sudah tidak ada lagi di jagat ini, baik itu di dunia manusia ataupun di alam gaib, balas Wanarupa menjelaskan. Kenapa takdir membawa kita ke dalam keadaan yang semakin sulit? Keluh Sudiro sambil menghela nafas panjang. Belum sempat memahami apa yang dimaksud oleh Wanarupa, tiba-tiba saja bayangan sosok makhluk gaib melintas cepat di atas kepala mereka. Kabut berputar, angin kencang menderak, aroma busuk bercampur besi memenuhi udara. Dari kegelapan muncul sosok makhluk menyeramkan berwujud kelelawar hitam besar dengan tubuh yang ditutupi bulu kusam. Sayapnya lebar memanjang hingga menyapu dinding lembah, matanya merah darah, gigi-giginya runcing dan berlapis, sementara lidah panjangnya menjulur meneteskan cairan yang berasap begitu menyentuh tanah. Makhluk itu mendarat dengan hentakan yang membuat tanah bergetar, sayapnya terentang menutup langit di atas mereka. Suara raungannya memecah kesunyian, menandai kehadirannya yang penuh ancaman. Aku tidak menyangka jika akan menemukan makhluk-makhluk kecil yang akan menambah kekuatan dan kesaktianku, ujar sosok makhluk mengerikan itu. Maafkan atas kelancangan kami, Tuan. Tapi kami tidak bermaksud untuk mengganggu keberadaanmu. Kami hanya ingin pergi ke gerbang timur, balas Ki Condrowongso dengan tenang. Sebaiknya urungkan saja niat kalian dan bersiaplah untuk menghadapi kehancuran kalian di sini, ujar sosok makhluk itu langsung menyerang ke arah Ki Condrowongso dan yang lainnya. Serangan itu datang begitu cepat, hanya terlihat bayangan hitam besar menyambar disertai raungan yang membuat udara bergetar. Sudiro dan yang lainnya melompat berpencar menghindari terjangan sayap kelelawar raksasa yang menghantam tanah hingga menciptakan retakan panjang. Batu-batu besar terlempar, sementara kabut di sekitarnya terempas bagaikan tersapu badai. Ki Condrowongso berdiri tegak. Kedua tangannya terangkat menyalurkan energi yang kini mengalir deras dari tubuhnya. Cahaya biru berputar di sekelilingnya, membentuk semacam pusaran yang mampu menahan hantaman debu dan juga batu. Namun, serangan dari makhluk bersayap hitam itu tidak berhenti di sana. Lidah panjangnya melesat bagaikan tombak mengincar Sudiro yang berada paling dekat dengannya. Sudiro yang kini tubuhnya dipenuhi energi mustika Darpana Sekti bereaksi cepat. Dia mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba saja dari telapak tangannya terpancar cahaya kemasan padat membentuk tameng energi. Lidah raksasa itu menghantam tameng dengan keras, memercikan kilatan seperti logam yang ditempa. Getarannya menembus tubuh Sudiro. Namun aneh, alih-alih melemahkan, justru membuat energi dalam dirinya semakin bergejolak, seakan menuntut untuk dilepaskan. Luar biasa.
Kekuatan ini benar-benar berbeda, gumam Sudiro sambil menggenggam tangannya merasakan denyut energi baru itu. Bolorejo yang berada di sisi kanan tidak tinggal diam. Dengan tubuh tegapnya, ia mengentakkan kaki ke tanah dan dari bawah kakinya muncul getaran keras yang memecahkan tanah. Dari retakan itu menjulang pilar-pilar kayu tajam yang menyasar ke arah tubuh Surojogo. Kelelawar hitam itu mengibaskan sayapnya, menghancurkan sebagian pilar, namun salah satunya berhasil menembus sisi perutnya, membuatnya meraung keras. Darah hitam menetes, namun luka itu menutup dengan sendirinya, memperlihatkan betapa mengerikannya daya tahan dan kekuatan makhluk itu. Gatra Prawira yang dikenal cekatan bergerak dengan kecepatan baru yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Dia melompat ke udara, tubuhnya berkelip bagaikan kilat dengan keempat pedang yang masing-masing berada dalam genggamannya. Dia menebas salah satu sayap makhluk gaib tersebut. Tebasan itu menghasilkan luka panjang, membuat sayap kelelawar itu robek sebagian. Meski tidak langsung melumpuhkan, serangan itu berhasil mengurangi kelincahannya di udara. Wanageni menyalurkan energi panas dari tubuhnya. Kedua tangannya memancarkan semburan api berwarna kebiruan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Api itu meluncur, membentuk pusaran, membakar bulu kusam di tubuh kelelawar hitam tersebut. Makhluk itu meraung dan memutar tubuhnya, mencoba memadamkan api dengan kepakan sayap. Namun api Wanageni tidak padam dan justru semakin besar, seakan menyatu dengan hawa panas lembah itu. Di sisi lain, Wanarupa yang energi dan tubuhnya telah pulih langsung melesat ke udara, menyemburkan bola api besar yang tepat mengarah ke tubuh sosok makhluk gaib tersebut. Bola api itu berhasil dihindari, namun disusul dengan gelombang angin besar yang berasal dari kepakan Wanarupa yang kini berwujud naga putih besar. Tubuh kelelawar raksasa itu berputar liar, mencoba menyeimbangkan diri setelah serangan bertubi-tubi menghantam. Namun aura pekat dari tubuhnya masih begitu kuat. Sudiro dan yang lainnya saling bertukar pandang, merasakan bahwa makhluk itu bukanlah lawan yang bisa diremehkan meski sudah terluka parah. Ki Condrowongso menjejak tanah dengan kedua tangannya yang bergerak cepat, seakan menarik energi dari alam di sekelilingnya. Pusaran cahaya putih yang mengelilinginya semakin besar dan berubah menjadi lingkaran pelindung yang perlahan mendorong mundur kabut hitam yang menyelimuti lembah Segoro Geni. "Kita harus menyerangnya bersama-sama," seru Ki Condrowongso dengan suaranya menggelegar. Mendengar itu, Bolorejo mengentakkan kedua tangannya ke tanah dan kembali memunculkan deretan pilar kayu raksasa yang menjulang tinggi, yang menahan gerakan sayap kelelawar hitam itu agar tidak bisa bebas. Makhluk itu berusaha melepaskan diri, mengibas-ngibaskan sayapnya, namun Gatra Prawira sudah melesat. Tubuhnya berkelip bagaikan kilat dengan keempat pedangnya. Ia menciptakan serangkaian tebasan silang yang melukai dada dan bahu makhluk tersebut, membuat darah hitam memercik liar ke udara. Raungan panjang kembali terdengar, namun kali ini tidak sekuat sebelumnya. Luka-luka di tubuh makhluk itu memang menutup dengan cepat, tetapi penyembuhan mulai melambat. Nafasnya memburu, matanya yang merah menyala liar, penuh dengan amarah bercampur keputusasaan. Tiba-tiba saja sayapnya mengembang penuh dan dari mulutnya keluar semburan kabut yang pekat bagaikan racun. Kabut itu menyebar cepat, menutupi pandangan, menyusup ke sela-sela nafas. Sudiro yang berada di bagian paling depan merasakan dadanya sesak, namun justru pada saat itulah energi api dalam tubuhnya bergejolak semakin kuat. Cahaya merah kemasan memancar dari tubuhnya, membentuk perisai yang menahan kabut racun agar tidak menelan kawan-kawannya.
Jangan beri kesempatan lagi, seru Sudiro sambil menahan tekanan dari kabut beracun yang terus berdesakan ke arah mereka. Wanageni maju, kedua tangannya terbakar api biru yang semakin besar. Ia menggabungkan kekuatannya dengan warna rupa yang terus mengepakkan sayapnya dan meniupkan angin besar. Api Wanageni melesat dalam pusaran dan tiupan warna rupa menjadikannya badai api biru yang melesat lurus ke arah lawan mereka. Kelelawar hitam itu berusaha menghindar, namun sayapnya yang sudah robek membuat gerakannya lamban. Badai api itu menghantam tubuhnya telak, membakar bulu-bulunya hingga bau hangus menyengat memenuhi lembah. Tubuhnya bergetar, raungan kesakitan memecah udara. Namun sebelum ia bisa bangkit kembali, Bolorjo mengunci pergerakannya dengan akar-akar kayu yang keluar dari punggungnya dan menjepit kedua kaki sosok makhluk tersebut. Kesempatan itu tidak disia-siakan Sudiro. Ia mengangkat tangannya dan cahaya merah dari telapak tangannya semakin terang membentuk tombak api. Dengan teriakan lantang, Sudiro melemparkan tombak itu tepat ke arah dada lawannya. Ledakan cahaya merah menyambar, menembus tubuh kelelawar hitam. Cahaya tersebut meledak di dalam tubuhnya, membuat makhluk itu bergetar, lalu jatuh menghantam tanah. Sayapnya merentang kaku, matanya yang merah meredup berganti dengan abu-abu kusam. Raungan terakhir keluar dari tenggorokannya penuh dengan rasa sakit dan kekalahan. Tubuh sosok makhluk mengerikan itu terkulai, sayapnya terbentang lemas, cairan hitam merembes dari luka-lukanya. Perlahan, energi kegelapan yang menyelubungi tubuhnya menguap, tersedot ke dalam tanah, meninggalkan sosoknya yang kini hanya berupa bangkai. Sudiro berdiri dengan nafas memburu, cahaya merah kemasan di tubuhnya perlahan meredup, berganti dengan rasa letih. Ki Condrowongso melangkah mendekat. Kekuatan ini sungguh tidak bisa diremehkan, Diro. Tapi jangan lupa, perjalanan baru saja dimulai. Masih ada gerbang yang harus kita temukan, dan masih ada Widanu yang menunggu di ujung jalan, ujar Ki Condrowongso. Bolorjo, Gatra Pawira, Wana Rupa dan Wanageni menatap tubuh makhluk yang menyerang mereka itu terkapar tak berdaya. Ada secerca lega yang sempat mereka rasakan. Aura mencekam dari sosok kelelawar hitam itu perlahan mereda, berganti keheningan yang hanya diisi oleh suara gemerisik kabut dan desa angin lembah. Namun, baru saja rasa lega itu menyentuh hati mereka, tiba-tiba tanah bergetar lagi. Dari kejauhan, terdengar raungan aneh yang lebih berat dan lebih menekan dibanding sebelumnya. Kabut di sekeliling mereka berputar, membentuk pusaran besar yang disertai dengan gelombang energi kuat. Angin kencang menerpa, membuat mereka terpaksa bertahan dengan kaki menancap kuat ke tanah. Dari pusaran itu, kabut hitam semakin pekat, menelan cahaya yang ada di sekitar mereka. Lalu, perlahan, sebuah siluet besar mulai terbentuk di dalamnya. Bayangan itu merambat keluar, dan begitu kabut terbelah, muncul sosok makhluk yang sama persis dengan makhluk berwujud kelelawar yang sudah dikalahkan oleh Sudiro dan yang lainnya. Akhirnya, setelah ratusan tahun, ada yang bisa mengalahkanmu, Surojogo, ujar sosok makhluk yang baru muncul itu sambil menatap sosok lain yang terkapar di tanah. Bersiaplah untuk sebuah pertempuran besar, Condro, bisik Bolorjo. Jika memungkinkan, aku memilih untuk tidak bertarung, Rejo, balas Ki Condrowongso. Sebelum aku menghabisi dan mengambil inti kehidupan kalian, aku hanya ingin tahu siapa kalian ini, tanya sosok yang tubuhnya identik dengan sosok yang sudah berhasil dikalahkan Sudiro. Kami hanya kebetulan lewat saja, Ki. Kami ini bukan siapa-siapa, dan kami hanya berusaha melindungi diri dari serangan makhluk itu, balas Ki Condrowongso dengan tenang. Kalian adalah makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan besar. Karena sudah sangat lama, saudaraku yang bernama Surojogo ini mampu bertahan dan memperkuat diri di tempat ini.
Tapi hari ini, aku Surokolo akan menggantikannya dan mengambil kekuatan kalian, ujar sosok yang menyebut dirinya Surokolo itu. Setelah mengucapkan itu, tiba-tiba saja tubuh sosok yang tadi disebut Surojogo perlahan lenyap ditelan kabut hitam, dan setelahnya sosok Surokolo langsung melesat ke arah Ki Condrowongso sambil melesakkan cakar tajamnya yang mengeluarkan asap hitam. Ki Condrowongso tidak kalah cepat. Ia memutar tongkat kayunya sambil melesat mundur menghindari serangan yang tiba-tiba itu. Bolorejo tidak tinggal diam. Dengan teriakan, ia mengentakkan kakinya ke tanah, membuat retakan bercahaya menjalar bagaikan urat, lalu menghantam ke arah Surokolo. Namun berbeda dengan Surojogo yang mengandalkan kekuatan brutal, Surokolo bergerak jauh lebih cepat dan juga lincah. Tubuhnya berkelebat, sayap hitamnya membuka lebar, menyapu energi Bolorejo hingga pecah beramburan. Waspada, dia jauh lebih gesit daripada saudaranya, ujar Wana Rupa yang tubuhnya kembali membesar dalam balutan aura hijau bercampur cahaya putih dari energi mustika Darpana Sekti. Ia melesat sambil menyemburkan api dengan kekuatan memecah kabut, tapi Surokolo berputar di udara lalu mengibaskan sayapnya dengan keras, memunculkan ribuan bila angin bercampur serpian hitam yang menghujani mereka seperti tombak tajam. Wana Geni mengangkat tangannya, menciptakan perisai yang melingkupi tubuhnya, menahan hujan ribuan bila tajam. Api dan kabut bertabrakan, meledak, menjadi percikan yang menyalakan kegelapan lembah. Sementara itu, Sudiro berdiri dengan tenang karena tubuhnya kini diselimuti oleh ajian Sindung Geni, cahaya yang kekuatannya jauh lebih liar daripada sebelumnya. Dengan gerakan mantap, ia merapatkan kedua telapak tangannya lalu melepaskan gelombang api besar yang berputar bagai angin puting beliung yang menghantam tubuh Surokolo. Sosok lelawar hitam itu terhuyung, namun bukannya tumbang. Dari mulutnya keluar raungan panjang, diikuti semburan asap hitam. Raungan itu mengguncang tanah, dan dari semburan asap hitam, puluhan kepala makhluk gaib melayang, masing-masing dengan taring tajam dan mata menyala. Mereka melesat, menghujani Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatra Prawira, dan Wana Geni dari segala arah. Ki Condrowongso mengentakkan tongkatnya ke tanah, lalu memutarnya di udara. Tongkat kayu itu menjelma seperti ular raksasa yang melingkar, melahap beberapa kepala gaib yang mendekat. Namun, semakin banyak yang datang, semakin deras pula tekanan kegelapan. Bolorejo menancapkan kedua tangannya ke tanah, dan dari bawah muncul puluhan akar bercahaya yang bergerak cepat. Akar-akar itu menusuk kepala gaib yang berusaha menerobos, namun setiap kali satu hancur, dua lainnya lahir dari kabut hitam. Gatra Prawira melesat ke depan. 4 pedangnya berputar membentuk pusaran biru dengan kecepatan kilat. Dia membabat puluhan kepala gaib sekaligus hingga kilatan cahaya pedang berpadu menjadi dinding bercahaya yang melindungi rekan-rekannya. Suara benturan pedang dengan kabut terdengar seperti besi yang pecah berkeping-keping. Wana Geni yang tubuhnya menyala semakin besar, lalu meledakkan api dari seluruh tubuhnya. Ledakan itu mengusir sebagian besar kepala gaib, namun beberapa tetap mampu menembus api melesat menuju Sudiro. Sudiro berdiri tegak, matanya menyala. Dengan tenang, ia merapal ajian Sindung Geni lalu menyalurkan energi ke dalam pusaran api yang sudah ia bentuk sebelumnya. Seketika, pusaran itu membesar, berubah menjadi ular merah yang melingkar di sekeliling. Ular itu meraung, melahap puluhan kepala gaib sekaligus, membuat udara bergetar dengan hebat. Melihat itu, Surokolo hanya terkekeh. Tubuhnya yang berbalut kabut semakin tebal dan sayap hitamnya bergetar mengirimkan gelombang gaib yang menghidupkan kembali sisa kepala-kepala yang telah hancur. Kini
Jumlah mereka lebih banyak, menutupi langit lembah dengan kegelapan yang berputar. Wanarupa tidak tinggal diam. Ia mengangkat kepalanya tinggi, lalu mengeluarkan semburan cahaya putih tajam membelah kabut dan menghantam langsung ke arah sayap Surokolo. Ledakan cahaya itu membuat makhluk hitam itu terhuyung. Namun di saat yang bersamaan, ribuan kepala gaib menyerang balik ke arah Wanarupa. Pertempuran semakin kacau. Surokolo terus melayang di udara seolah tak tersentuh, menatap mereka dengan tatapan haus, seakan menikmati setiap perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Kabut hitam yang membungkus lembah bergolak semakin liar. Surokolo mengibaskan sayapnya, menebarkan ribuan kepala gaib untuk melumat tubuh Sudiro dan yang lainnya. Namun, tepat ketika kegelapan itu hendak menelan mereka, kekuatan sejati dari masing-masing sosok mulai bangkit meledak, bagaikan badai gaib yang tak terbendung. Sudiro berdiri paling depan, tubuhnya bergetar, lalu berubah dalam kilatan merah kehitaman. Kulitnya menyerupai sisik ular berkilat merah kehitaman. Dari punggung dan dadanya menyala api ajian Sindung Geni, menjadikan ribuan debu di udara berputar berubah menjadi bola api kecil yang mengorbit di sekeliling tubuhnya. Sosok Tirta Bagya yang bersemayam dalam dirinya kini menyatu penuh hingga ia menjelma sebagai wujud manusia dengan aura penghancur. Setiap bola api yang ia kendalikan melesat serentak, menghantam puluhan kepala gaib hingga pecah. Bolorejo meraung, tubuhnya membesar drastis. Dari punggung, bahu dan lengan, sulur-sulur kayu menjalar membentuk lapisan perisai. Sulur itu menghujam tanah, menciptakan hutan berduri yang menjebak setiap bayangan gaib yang mendekat. Ketika Surokolo mencoba menukik, sulur-sulur itu bangkit bagaikan tombak, menghantam sayapnya. Gatra Pawira berputar dengan cepat. 4 pedangnya bersinar biru terang, memanjang menjadi pedang cahaya yang menyala. Tubuhnya diselimuti kilauan biru, membuat setiap gerakannya mustahil ditangkap mata. Dalam sekejap, dia menebas puluhan kepala gaib dan dalam satu putaran penuh, cahaya pedangnya menjelma pusaran biru yang menebas langsung ke arah Surokolo, memaksanya untuk mundur. Wanageni tak lagi menahan diri. Api besar yang membungkusnya kini ia lepaskan, menghantam ke arah Surokolo. Dari arah berlawanan dengan Gatra Pawira, api itu menjelma menjadi naga merah, menggigit tubuh kelelawar raksasa itu hingga jeritannya terdengar mengguncang lembah. Sedangkan Wanarupa, tubuhnya kini memantulkan cahaya putih berkilauan. Auranya membelah kabut. Dengan sekali kibasan sayap, badai cahaya putih meledak. Raungan Wanarupa membuat tanah bergetar. Lalu ia menghantam tubuh Surokolo dengan semburan cahaya murni. Pertarungan memuncak. Surokolo meraung, tubuhnya terhuyung dihantam kekuatan besar dari segala arah, dan dalam satu ledakan besar, energi Sudiro serta yang lainnya bersatu menghantam tubuh kelelawar hitam itu. Sayapnya robek, tubuhnya tersungkur dan kabut hitam tercerai-berai. Sudiro dan sahabat-sahabatnya semua berdiri tengah. Tubuh mereka masih diselimuti kekuatan masing-masing. Mereka tidak menyangka jika akan berhadapan dengan sosok yang memiliki kekuatan sebesar itu, apalagi harus memaksa diri sampai pada puncak mereka. Namun sebelum rasa lega itu benar-benar sempat mereka rasakan, kabut yang sempat sirna kembali merambat seperti disedot ke satu titik. Suara gemerisik menggetarkan tanah, diikuti bayangan pekat yang muncul tepat di samping tubuh lemah Surokolo. Dari dalam kabut itu, perlahan wujud lain terbentuk. Sosok Surojogo, makhluk kelelawar hitam yang sebelumnya telah mereka kalahkan, kini berdiri tegak kembali. Mustahil, mengapa makhluk itu bisa bangkit kembali? Bisik Gatra Pawira. Tubuh Surokolo yang terkapar lembah perlahan menghilang setelah sosok Surojogo benar-benar kembali hidup lagi. Dari mulutnya keluar tawa rendah, serak namun bergema kuat. Kalian pikir semuanya sudah berakhir, ha?
ujar Surojogo terdengar sambil menoleh perlahan ke arah tubuh Surokolo yang perlahan menghilang. Ilmu apa yang dimiliki makhluk itu, Ki? Tanya Sudiro dengan wajah kesal. Ki Condrowongso menancapkan tongkat kayunya ke tanah, menahan guncangan energi yang semakin liar. Sepertinya makhluk itu memiliki ilmu pancar sukma, Diro. Sukma mereka berdua terikat dan saling berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain ketika kematian menjemput. Oleh karena itu, tidak ada yang benar-benar mati di antara mereka, ujar Ki Condrowongso menjelaskan. Berarti jika kita menghabisinya, dia akan terus hidup kembali, dan berapa kali pun kita mengalahkannya, ia akan selalu kembali. Tanya Sudiro lagi. Ya, sejauh ini hanya itu yang aku tahu, Diro, balas Ki Condrowongso. Apa kau tidak tahu cara menghentikan makhluk itu, Condro? Bukankah kau sudah melanglang buana dan menghadapi makhluk-makhluk sakti? Tanya Bolorejo sambil menatap ke arah sosok Surojogo. Aku belum pernah menghadapi makhluk yang seperti ini, Rejo. Sebaiknya kita cari cara untuk benar-benar memusnahkannya, balas Ki Condrowongso yang langsung melesat dengan kekuatan penuh. Pertempuran besar pun kembali pecah. Energi-energi besar kembali berbenturan, membuat guncangan hebat dan retakan pada tanah di lembah Segoro Geni. Namun semakin lama, semakin jelas terasa bahwa kekuatan Sudiro dan yang lainnya mulai terkuras. Nafas berat, tubuh bergetar, dan cahaya yang tadinya menyala terang kini tampak meredup. Tidak ingin larut dalam pertempuran panjang, Sudiro yang kini bertiwik krama dengan Tirta Bagya mulai mengurung Surojogo. Tubuhnya melesat, menciptakan pusaran api yang membentuk badai besar dan mengurung Surojogo. Api itu mengamuk, menyulut udara, dan membuat kabut hitam berpendar. Dalam tekanan kekuatan besar itu, Gatra Pawira melihat celah yang terbuka ketika sosok kelelawar hitam itu kehilangan keseimbangan. Keempat pedang bercahaya birunya berkilat bersamaan, menyilaukan kegelapan lembah dengan teriakan mengguncang. Dia menebaskan pedang itu, menembus kabut dan menghantam Surojogo. Sayap hitam itu robek, cairan berhamburan, dan makhluk itu meraung kesakitan. Belum sempat pulih, tanah di bawahnya bergetar. Dari celah bumi, puluhan akar kayu tajam menjulang bagai tombak. Bolorejo yang berdiri tegak di baliknya menghentakkan kaki, lalu dengan gemuruh dahsyat sulur-sulur itu melesat menembus tubuh Surojogo tepat di dada. Hantaman itu menancap di jantung, membuat tubuhnya terangkat lalu terempas. Ledakan energi hitam meletus dari tubuhnya, menghantam ke segala arah. Raungan terakhir menggema, lalu tubuhnya kembali tersungkur. Tubuh Surojogo terkapar di tanah lembab, sayapnya robek, jantungnya tertembus akar tajam Bolorejo. Sesaat suasana terasa hening. Namun, keningan itu tidak berlangsung lama. Tanah di sekitar Surojogo bergetar dan kabut hitam yang sempat terbakar kembali menggumpal, menyedot energi dari setiap sudut lembah. Tidak jauh dari sana, sebuah pusaran hitam kembali terbentuk. Dari dalamnya perlahan muncul wujud lain. Wujud baru Surokolo berdiri tegak, matanya menyala, sayapnya terbentang. Bersamaan dengan munculnya Surokolo, tubuh Surojogo yang terluka parah dan sudah tak berdaya mulai terurai lalu melayang ke udara. Kalian makhluk-makhluk rendahan tidak mungkin dapat memusnahkanku, dan kalian pasti akan menjadi mangsaku, seru Surokolo yang suaranya memecah kabut. Mereka kini menyadari kebenaran kata-kata Ki Condrowongso tentang ilmu pancar sukma yang akan membuat Surojogo dan Surokolo akan selalu kembali setelah dikalahkan. Energi dalam Segoro Geni kembali bergolak. Surokolo berdiri tegak, tubuhnya memancarkan kekuatan baru. Setiap kibasan sayap memuntahkan gelombang kabut hitam yang menelan cahaya api. Sudiro dan yang lainnya terus bergerak, melesat, menghindari serangan yang dilancarkan oleh Surokolo. Nafas mereka memburu,
Tenaga yang sejak tadi mereka keluarkan terus mengikis. Pagar gaib yang terbentuk dari aura mustika Darpana Sakti semakin menipis seperti benang halus yang perlahan putus satu persatu. Tebasan cahaya Gatra Pawira yang biasanya mampu membelah kabut kini hanya meninggalkan goresan tipis. Api warna geni semakin melemah. Akar Bolorojo yang sempat menembus jantung Surojogo kini hancur terbakar. Wanda Rupa yang auranya selalu gagah merasakan tubuh naga putihnya berat, sayapnya bergetar saat menahan tekanan gelombang gaib yang tak kunjung berhenti. Sudiro sendiri, meski bertiwik kerama dengan Tirta Bagya, mulai merasakan tubuhnya digerogoti oleh sisa-sisa kabut hitam yang menempel di kulit ular merah kehitamannya. Bola-bola api kecil yang tadinya berputar mengitari tubuhnya perlahan memudar. Surokolo menyadari kelemahan itu. Dengan raungan panjang yang melesat, tubuhnya membesar di balik kabut. Cakar-cakarnya menyapu udara, menimbulkan ledakan gelombang hitam yang merobohkan batu-batu tebing. Tubuh Sudiro dan yang lainnya terhantam mundur, jatuh di tanah lembab yang retak. Kemenangan yang tadi sempat mereka rasakan kini seolah terbalik. Lembah Segoro Geni kembali dipenuhi dengan aura kegelapan, dan untuk pertama kalinya mereka semua merasakan tipisnya batas antara bertahan hidup atau hancur di tangan Surokolo dan Surojogo. Selesai. Wow, luar biasa kisah Sudiro beserta sahabat-sahabatnya yang sudah mencapai Lembah Segoro Geni. Bener kan kata saya? Pasti ada aja nih halangannya. Bagaimana kali ini setelah mereka mendapatkan pancaran atau serpihan dari kekuatan mustika Darpana Sakti yang mengakibatkan kondisi badan mereka jauh lebih kuat. Di sini mereka harus menemui atau menghadapi dua sosok bersaudara kelelawar hitam, Surokolo dan Surojogo. Waduh, dua Suro. Berarti dua Suro ya. Dan di sini ngeselin banget ya. Dia ternyata punya ilmu pancar sukmo. Jadi Surokolo maju, disikat sama Sudiro, mati. Saudaranya muncul. Nah, Surokolo ini balik lagi nih. Surojogo muncul, dihajar lagi Surojogo, mati. Surokolo hidup lagi, terus aja ganti-gantian gitu. Wah, kapan habisnya ya jadi ya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri nih buat Sudiro dan juga sahabat-sahabatnya. Ki Condrowongso yang lebih berpengalaman pun bilang bahwa sosok ini memiliki ilmu pancar sukmo yang mana ketika yang satu selesai, yang satu hidup lagi. Akan begitu terus berulang-ulang. Waduh, ini bisa-bisa ratusan episode nih kalau bertempur gak habis-habis. Besok gimana? Untuk kelanjutannya jangan sampai ketinggalan. Apakah Sudiro dan sahabat-sahabatnya bisa mengalahkan sosok duo Suro ini? Yang pastinya bisa, tapi gimana caranya? Jangan sampai ketinggalan untuk besok di kelanjutan kisah Sudiro di Lembah Segoro Geni. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas izinnya untuk saya membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan juga semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain terkait kisah barusan, silakan bisa dituliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa, silakan monggo. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.